Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turasya Gumai dengan NPM 231 063 11 60072 dari kelas 3C. Halo, nama saya Marvel Aziz Setiawan, NPM saya 221 063 160049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Pratama Lepar dari kelas C dengan NPM 231 063 11 664. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian skematik kami berjalan. Kami menggunakan Proteus untuk skematiknya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang kami gunakan pada Proteus. Yang pertama ada logistik, yang kedua ada IC 74LS47, IC 74LS83, dan IC 74LS86 atau bisa disebut dengan XOR. Dan juga sampel segmen common anoda. Selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana rangkaian skematik ini berjalan. Yang pertama, port logistik masuk dari IC 74LS83 yang dihubungkan ke IC 74LS47. Untuk setiap masukan diberikan satu buah logistik. Untuk 4 buah masukan dari IC 74LS83 yaitu B dihubungkan dengan output dari gerbang XOR atau IC 74LS86. Untuk setiap masukan pada gerbang XOR diberikan masing-masing satu logistik dan dihubungkan kembali ke IC 74LS47 sebagai masukan dari B. Untuk setiap masukan kedua atau yang kiri diberikan gerbang XOR yang dihubungkan dihubungkan kembali ke C output dari kaki IC 74LS83. Tidak lupa diberikan logistik sebagai pengubah dari penjumlahan ke pengurangan, atau bisa dilihat yang bawah itu yang berwarna biru. Dan yang terakhir, untuk setiap keluaran dari IC 74LS83 dihubungkan ke kaki IC 74LS47 sebagai output. Lalu setiap IC 74LS47 dihubungkan ke segmen common anoda. Tidak lupa, di setiap segmen diberikan power. Contoh cara kerjanya adalah terdapat di input pertama itu logistik yang 1, 2, 3 itu hidup, jadi bernilai angkanya 7. Dan logistik yang bagian kiri bawah bernilai 2, atau hanya logistik yang kedua saja yang hidup. Maka akan menghasilkan 7 plus 2 sama dengan 9. Maka hal itu sesuai dengan pertambahan biner ke desimal. Diketahui input dari segmen pertama dari hasil IC ini 76783 dan XOR 86 akan menghasilkan input 1 yaitu 6 dan input kedua adalah 1. Maka ditambahkan dalam bilangan desimal akan mendapatkan hasil 7. Jika kita kurangi, maka akan menghasilkan nilainya adalah 5. Bisa lihat sesuai dengan apa yang kita telah buat. Jika kita tambahkan lagi, misalkan ini hanya ya 4 saja, maka akan menghasilkan hasilnya adalah 5. Kita lihat, ini adalah hasil 4 dari input pertama dan input kedua adalah 1. Diketahui input sini adalah input yang pertama adalah 1 dan input yang kedua 2 akan menghasilkan output 3. Dan selanjutnya adalah input yang pertama 3 dan yang input kedua 2 akan menghasilkan outputnya adalah 5. Ini sesuai dengan bilangan biner dan desimal yang telah ada dalam tabel dalam laporan. Di sini kita akan mengubah input yang pertama adalah 1 dan input yang kedua adalah 8. Jika ditambahkan harusnya adalah 9. Kita lihat apakah berhasil. Dan ya, berhasil. 1 ditambah 8 dalam segmen yang ketiga atau output akan menghasilkan angka 9.
Di sini diketahui bahwa input pertama adalah 4 dan input kedua adalah 1, maka menghasilkan pertambahan hasilnya 5. Jika dikurangi, maka otomatis 4 dikurangi 1 sama dengan hasilnya adalah 3. Ini menunjukkan bahwa outputnya adalah benar dan inputnya juga benar, sesuai dengan tabel dan penjumlahan atau pengurangan yang ada. Saya perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila terjadi kesalahan atau salah pengucapan kata. Saya mohon maaf sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.